Memahami Enterprise Risk Management. Pasti sebagian dari sobat ada yang lahir di tahun 80-an dan awal 90-an suka mendengar candaan seperti ini. Kalau ada yang buang angin dan berbau tajam dengan mengatakan, "Wah, ada racun bopal." Hah? Bopal? Pasti sobat gak banyak yang tahu bahwa kebocoran gas di pabrik pestisida milik Union Carbide India Limited di kota Bhopal, India adalah salah satu bencana non-perang dengan korban terbesar. Didapatkan media berita laporan harian di Jerman yaitu Die Zeit menyebutkan kebocoran gas pada tahun 1984 ini menyebabkan korban meninggal 25.000 orang dan ratusan ribu lainnya terpapar gas beracun. Selain itu, Union Carbide dikenakan sanksi denda yang mencapai 470 juta dolar AS loh sobat. Tapi yang menarik di sini adalah bencana ini bukan terjadi secara tiba-tiba ya sobat, pasti ada penyebabnya. Beberapa insiden terdahulunya pernah tercatat terjadi sejak tahun 1976, yaitu dimulai dengan adanya keluhan polusi di dalam pabrik. Bahkan kebocoran dalam skala yang lebih rendah beberapa kali terjadi di kisaran tahun 1982 hingga 1984. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam lingkungan yang berbahaya atau yang biasa disebut hazardous environment diperlukan pengelolaan risiko operasional secara tepat. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat memicu risiko yang lain yang dampaknya tidak terbayangkan. Kerusakan fisiklah yang akan memiliki dampak kerugian yang besar. Namun, kalau kita lihat risiko, reputasi, dan strategisnya, nilai kerugian yang diderita jauh lebih besar loh. Terus, kira-kira ada peristiwa lain yang dampaknya tidak terbayangkan nggak ya? Ada dong. Antara tahun 2000 hingga 2005, ledakan tambang di Tiongkok menjadi peristiwa terbesar sepanjang sejarah, seperti ledakan tambang Muchonggu, ledakan tambang Chanchehei, ledakan tambang Deping, Chenji Ocean, Sungjewan, Sishe Colliery, Kangjayao, Shelong, Daxing, Dongfeng, dan Luguanten. Dari ledakan tambang tersebut, sudah lebih dari 30.000 jiwa menjadi korban kecelakaan tambang batu bara di Tiongkok. Lalu ada lagi nih sobat, kerugian senilai kurang lebih 32 miliar dolar AS dirasakan oleh pelaku pasar akibat skandal Enron yang terbongkar pada tahun 2001. Kerugian pun diderita Enron sendiri sebagai entitas bisnis yang mengalami kerugian lebih dari 50 miliar dolar AS. Lalu pada tahun 2009 sampai 2011 terjadi penarikan massal yang dimana kendaraan Toyota mengalami dysfunction terhadap pedal gas dengan alat kaki yang mengakibatkan pedal gas terhalang alas kaki sehingga mengakibatkan gas bergerak sendiri dan tuasnya tertekan. Hal ini menimbulkan banyak kecelakaan pada kala itu. Lalu ada peristiwa Societe Generale melupakan bank tertua di Prancis mencatat kerugian 4,9 miliar euro dalam 3 hari perdagangan akibat spekulasi palsu dari trader serta pemalsuan data transaksi. Menurut Ocek, 1 triliun dolar AS terbuang percuma setiap tahun pada dunia usaha di Amerika Serikat akibat kesalahan-kesalahan dalam hal tata kelola, kegiatan usaha, dan perhitungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh di tingkat korporasi untuk mengidentifikasi dan bersiap menghadapi bahaya dan peluang yang dapat berdampak pada kondisi keuangan, operasi, dan tujuan perusahaan. Hal ini memungkinkan setiap manajer wajib menjadi risk owner guna membentuk posisi risiko perusahaan secara keseluruhan dengan mewajibkan segmen organisasi tertentu untuk terlibat atau tidak terlibat dalam aktivitas tertentu. Jadi, itulah beberapa aktivitas ketika sebuah korporasi abai akan manajemen risiko, terutama pada tatanan kelola, risiko, dan kepatuhan. Memahami dasar manajemen risiko itu penting untuk mengetahui risiko yang akan
sudah atau nanti terjadi, sehingga kita dapat meminimalisir hal tersebut sebelum terjadi. Jika suka dengan konten ini, boleh like dan share ke teman-teman sobat semua. Dan agar gak ketinggalan dengan konten dari kami terkait manajemen resiko, sobat bisa tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kalau kita sudah upload konten manajemen resiko, sobat gak akan ketinggalan. Segitu dulu konten manajemen resiko dari Minpro ya. Sampai jumpa pada konten manajemen resiko selanjutnya. Bye!